Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Aprilia, NPM D1B020029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan arsip. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan dahulu surat yang sudah saya punya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyimpanan arsip sistem abjad. Sistem abjad sendiri merupakan penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama dan juga organisasi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyimpan arsip dalam sistem abjad. Yang pertama itu adalah kita harus memeriksa surat terlebih dahulu. Sebelum surat disimpan, harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah surat sudah boleh disimpan atau surat tersebut belum sesuai prosesnya. Dan yang kedua, kita harus mengindeks surat atau berkas tersebut. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus membaca surat terlebih dahulu, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka indeksnya adalah nama pengirim. Sedangkan jika surat keluar, nama indeks adalah nama tujuan surat tersebut. Contoh dari indeks surat masuk adalah surat dari PT Agung Mulia. Yang ketiga, kode surat didapat setelah tahu indeks. Kode abjad sendiri diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama yang telah diindeks. Yang keempat, menyortir surat atau mengelompokkannya. Surat yang mempunyai kode yang sama akan dijadikan menjadi satu. Contohnya, kelompok A, surat yang memiliki nomor 1, 7, dan 10. Dan kelompok B untuk surat nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan kelompok C untuk surat nomor 6. Dan D untuk surat nomor 8 dan juga nomor 9. Langkah terakhir yaitu proses penyimpanan. Surat yang telah diberi kode akan ditempatkan pada laci filing kabinet. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip masalah. Kearsipan masalah adalah sistem penyimpanan atau penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau isi surat. Dalam hal ini, surat-surat disimpan berdasarkan perihal surat, misalnya surat izin. Misalnya surat izin pegawai itu akan disimpan dalam kelompok surat izin. Surat tentang keuangan disimpan pada kelompok keuangan juga. Di sini memiliki beberapa masalah dan juga kode. Seperti hubungan masyarakat itu memiliki kode HM, kepegawaian itu memiliki kode KP, keuangan itu memiliki kode KU, dan perlengkapan itu memiliki kode PK. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan sistem arsip wilayah. Sistem arsip wilayah ini adalah penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Bisa berupa kota, negara, provinsi, kabupaten, bahkan desa. Atau sistem ini merupakan sistem penyimpanan berdasarkan geografis. Perlengkapan yang diperlukan dalam penerapan sistem ini adalah filing kabinet, guide, folder, dan kartu kendali. Ada juga penyimpanan surat melalui prosedur. Ini meliputi beberapa macam. Yang pertama itu melihat tanda pembebas pada surat, tanda bahwa surat tersebut sudah diproses. Yang kedua itu membaca surat secara keseluruhan. Yang ketiga itu memberikan kode pada surat. Yang keempat itu mencatat surat pada kode. Yang kelima adalah menggolongkan surat berdasarkan wilayah masing-masing. Yang kelima itu menyiapkan surat. Yang keenam adalah menyimpan kartu kendali. Dan selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan arsip kronologi.
Arsip kronologi sendiri adalah sistem penyimpanan warket yang berdasarkan pada urutan waktu atau surat diterima atau surat dikirimkan keluar. Langkah-langkah untuk menyimpan arsip kronologi ini, yang pertama adalah memeriksa surat. Contohnya, Agus akan menyimpan arsip pada PT Kencana pada tanggal 1 Februari 2021, maka identitas surat itu 14 Februari 2021. Yang kedua itu mengindeks surat. Hal ini sama dengan membagi tanggal menjadi tanggal utama. Contohnya adalah surat tunggal itu tanggal 14 Februari 2021, tanggal utama surat itu 2021, sub tanggal itu Februari, dan sub tanggal itu 14. Yang ketiga adalah memberi kode pada surat. Contohnya adalah dengan kode tanggal, misalnya 14 strip 2 strip 2021. Yang keempat itu menyortir surat. Yang kelima itu menyimpan surat sesuai dengan kode dan juga klasifikasinya. Yang kelima, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan penyimpanan arsip sistem nomor. Penomoran atau sistem numerik adalah di mana arsip yang disimpan berdasarkan kode nomor. Ada dua cara untuk sistem penomoran. Yang pertama yaitu sistem nomor desimal, dan yang kedua adalah sistem nomor terminal digital.